Kembali lagi bersama kami di Stand Up Comedy Indonesia One X, Tawa Pemersatu Bangsa, Let's Make Laugh. Begitu senangnya melihat komika dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kelucuan di Suci One X. Kita akan langsung panggilkan saja seorang komika yang berasal dari Belgia yang akan menunjukkan warna warga plus 62 yang sesungguhnya menurut perspektif dari dia. Ini dia Alex Fabri. Hello, I am Alex Fabri. Karena banyak orang pikir saya seperti bank. Ya, bule itu kaya. Ya, saya harus sering ke ATM. Di dalam ATM itu seperti musim dingin Belgia, tapi tidak ada salju. Di dalam kartu ATM saya pernah makan dari mesin. Aduh, dia lapar sekali. Saya masih lihat uang, kartu saya hilang. Saya cepat di luar karena saya takut dia haus juga. Dan di luar, helmet saya hilang. Ada orang mencuri helmet. Aduh, saya mau ke bank untuk lapor. Tidak bisa pakai helmet. Dan di jalan ada polisi. Saya harus bayar lagi. Sekarang saya mengerti kenapa ada banyak orang kiri makin kiri di sini. Di Indonesia ada banyak orang pintar juga. Kalau dia lihat bule, dia panggil, "Hey, Mister, where are you from?" Kalau turis dari Europe, pasti harganya naik 2 kali. "Yeah, you look my shop, Mister. Where you stay?" Kalau dia menginap di hotel yang mahal, aduh, harganya naik 4 kali. "Yes, Mister. Oh, real fake. You already have wife." Kalau turis belum ada istri atau pacar, dia bilang, "Oh, I have sister for you, beautiful sister." Sudah 8 tahun saya tinggal di Bali. Saya merasa seperti orang lokal. Ya, karena saya makan nasi dan tempe obek atau ya tempe yang manis. Orek. 3 kali sehari, setiap hari. Dan sebelum selesai, saya sudah kirim WA, maaf, saya dislektik. Kenapa lucu ya? Saya dislektik. Saya sudah kirim on the way, tapi saya masih makan. Dan di atas motor, saya sin kiri dan belok kanan. Tanpa melihat spion, karena spion itu untuk pencet jerawat atau tarik bulu hidung. Banyak orang Indonesia, dia takut tukang parkir karena dia minta uang. Kalau bule, kita tidak takut dia. Kita takut imigrasi karena bisa deportasi. Ya, coba panggil immigration. Pasti semua bule takut ya. Komika sekarang itu teman saya, Rio. Assalamualaikum. Salam. Kenalin gue Rio, gue tuh sapam gitu, kerja sampingan Gojek online. Tapi dari ngojek tuh akhirnya gue tahu gitu, kelakuan penumpang ojek online tuh aneh-aneh, cenderung gak ketebak gitu. Karena rata-rata penumpang ojek online tuh 80% perempuan ya. Sisanya tuh baru tuh pempek, dispenser, pokoknya banyak lah. Sumpah demi Allah, gue pernah ngojek bawa dispenser. Jaraknya deket 2 kilo, tapi masih ada galon nancep loh. Isi air lagi, ya kan? Itu gue dibayar 14.000, tapi kesel sepanjang jalan. Gue jalan, ojek lain nyamperin tuh, bagi air bang, ya nggak bisa lah. Kok kepikiran minta sih lo? Susah sama, jaket sama, helm sama, respect nggak ada loh tukang ojek lo. Gila nggak? Jalan lagi, blebek, jangan dituang. Aneh-aneh aja gitu.
Terus yang lebih aneh, gue tuh pernah ngojek bawa ibu-ibu Cina. Dari Kebon Jeruk ke Basmol Cengkareng. 15 kilo dalam keadaan macet parah tuh. Mau gak mau akhirnya gue ngobrol ya kan, jalan. Ci, macet ya Ci? Iya nih macet. Udah bang, gimana kalau lewat jalan rahasia saya? Jalan rahasia loh. Gila gak? Gara-gara ngojek gue jadi tahu rahasia orang Cina. Itu gue diajak masuk ke komplek Gen Garden tuh yang perumahan gede-gede banget tuh. Jalan. Keluar komplek masuk ke gang-gang sempit. Sampai gue berpikir apa gue mau diculik ya, diangkat jadi muridnya ya kan. Menculik. Apa gue mau jadi Wing Chun ya kan, gue juga gak tahu ya kan. Sampai akhirnya mentok di kali doang tuh. Yang gak ada apa-apanya kali tuh. Misalnya tempat sini sama depan cuman kali kosong doang gitu. Ci, ini kita udah mentok di kali nih Ci, kita kemana lagi? Udah tunggu aja 5 menit kata dia. Bener 5 menit lagi perahu datang. Perahu loh ya Allah. Perahu yang ditarik pakai seling tau kan? Baru itu gua ngojek bawa cinci tapi naik perahu coba. Dan anehnya lagi ketika perahu nyandar tiba-tiba udah nyampe Basmol Cengkareng. Ya Allah cepet banget nih, ajaib ya kan. Cepet banget nih Ci. Iyalah rahasia gua, rahasia mulu Ci lo. Dia gua anterin tuh sampai rumahnya. Sampai rumahnya gua anterin. Masalahnya kan gue tolol ya, gue balik cuma muter-muter di kompleknya lagi, gue menaik perahu yang sama gak tahu tuh jalannya. Gue ketemu Sapam, gue tanya Sapam, Pak, Bapak Sapam ya? Iyalah, pakai seragam. Sorry. Saya mau naik perahu yang tadi Pak, oh jalan rahasia ya? Udah 2 orang yang tahu ya kan? Ini antara gue yang tolol atau Cinci ini rahasianya udah kesebar kemana-mana ya kan? Mas lurus mas, pertigaan pertama belok kiri kata dia. Gue ikutin bener set. Ketemu perahu yang sama, orang yang sama. Dan gue baru tahu kalau bayar cuma 1.000 loh, 1.000. Gue kasih 2.000-annya, nih bang ambil aja kembaliannya. Bener kembalian diambil tapi perahunya ditarik tempat semula. Gak nyampe-nyampe dong gue. Ini abang-abangnya pingin gue kerjain nih. Kalau gue dapet rute yang sama pingin banget gue kerjain nih. Gue datang, gue kasih dia gocap. Nih bang, banyak banget tarik sampai merak. Buntung-buntung tangan lo ya kan. Gue Rio, thank you. Oke, itu dia 2 komika, ada Alex Fabri dan juga Rio Dumatubun. Yeay. Kita lihat 2 perspektif yang berbeda dari 2 komika yang sudah hadir ini. Seorang Alex Fabri yang sudah 8 tahun tinggal di Bali dan itu juga bukan waktu yang sebentar untuk seorang bule tinggal di Indonesia. Kemudian juga ada Rio yang juga seorang satpam tapi juga punya pekerjaan sampingan. Ojek online, ini gimana nih? Emang dia oli ada sampingannya. Iya Mas, oli samping. Iya. Boleh, silakan. Oh, Panji. Mas Panji silakan. Alex Fabri, mungkin yang paling tepat untuk menggambarkan performance lo hari ini adalah all over the place. Ini bisa jadi penampilan paling berantakan yang saya pernah lihat dari Alex Fabri. Ini lebih kepada apa yang ada di kepalanya Alex tuh nggak nyampe dengan baik karena penulisannya berantakan, kata yang dipakai banyak salah, lebih banyak salah dari biasanya. Temponya juga off, lebih off dari biasanya, dan nggak kelihatan ketajamannya Alex gitu. Nah, jadi sangat disayangkan Lex karena saya tahu Alex bisa seperti apa, tapi Alex yang biasanya nggak kelihatan barusan. Sayang sekali. Lebih kepada hal-hal teknis yang selama ini ketutup sama Alex, tapi sekarang ke-expose lagi. Itu untuk Alex. Kalau untuk Rio, menurut gue salah satu kelemahan lu kelihatan di sini dalam konteks terlalu buru-buru. Banyak beat-beat lu yang lucu tuh nggak bener-bener baik secara penyampaian karena buru-buru. Ini dua-duanya masalahnya kurang lebih sama. Kita tahu potensinya, kita tahu isi kepalanya, kita tahu seperti apa bisa nulis beatnya. Tapi kalau yang nonton akhirnya nggak nangkep dan nggak nikmat nangkepnya, ya jadi nggak lucu gitu. Ya, thank you. Alex, Fabri, kalau gue ngerti ini aja nih, apa namanya masing-masing beatnya itu mau lari kemana kayak yang kenapa harus ke ATM? Itu karena banyak orang yang nyangka lo orang kaya bule, kalau udah bule kaya lah gitu ya. Jadi sering ke ATM. Terus dia mau ceritain tentang pengalamannya di ATM. Tuh. Salah satunya adalah ATM-nya ketelan. Dia keluar dulu buru-buru mau cari minum karena dia kasihan. ATM-nya makan tapi nggak minum gitu. Tuh. Ya, Tapi berantakan. iya kan? Berantakan banget. Iya kalau gue lihat yang di belakang itu kayak makan tempe orek, OTW ternyata masih makan. Sen untuk pencet jerawat, imigrasi kayaknya bukan elu banget gitu. Ya. Itu materi orang Indonesia yang lo bawain kayaknya ya. Kalau untuk Rio, kalau gue justru ngeliatnya hari ini lo ada peningkatan walaupun masih ada kepleset-keplesetnya gitu ya. Mungkin karena ini materi yang
materi lama lu ya, gue udah pernah denger. Kecuali yang si ojek online yang dispenser, itu gue malah lebih fresh dengernya gitu dibanding yang jalan rahasia gitu. Tapi karena gue udah tahu ceritanya, jadi gue tahu harusnya gimana. Memang banyak keplesetnya gitu. Siapnya. Gitu Rio. Ya saya melihat bahwa Alex dulu, ini ntar dulu. Ya Dika dulu. Anda terakhir. Iya Pak Jarwo. Kan Bapak di sini juri tamu semua. ya tamu itu kan raja. Oh iya. Woi. Sekali-sekali saya giliran yang ketiga, Radit nanti yang terakhir kan begitu. Jadi Pak Jarwo maunya kapan? Mau sekarang? Ya. Ya udah sekarang. Alex, Anda berani-berani yang ngeritik orang Indonesia ya? Asik. Waduh. Waduh. Kok takut sih? Waduh. Bang Jago, waduh. Bisa ulang Pak, saya tidak Tapi saya salut sama Anda. Bisa menjadi Gimana sih? ya di samping dia keberaniannya itu Ya. mengkritik kebiasaan perilaku rakyat Indonesia. Nah, Anda punya keberanian untuk itu dan Anda bisa membawakan secara komedi. Tapi maksudnya ada hal-hal yang nggak kita pahami apa yang diucapkan gitu. Untung Pak Suripto tadi ini Rio. 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 Steve Rio. Dumatubun. ya Rio ya terburu-buru jadi ada yang tidak dipahami gitu oleh bangsa Indonesia. Ya. Ada bangsa Ya. Indonesia. Ya. Jadi lebih tertata rapi. Terkonsep. Jangan terlalu terburu-buru. Terkonsep. Oke ya. Terkonsep. Ya itu aja. Coba Radit gimana? Oke. Cuman masalahnya Rio ini problemnya berulang terus Rio nih. Gue juga bingung nih sebenarnya jadinya gimana ya. Materinya oke, bagus gitu. Tapi selalu kayak gitu. Kayak kalau saya berasumsi jangan-jangan pengen cepet-cepet ke marah-marahnya karena tahu itu lucu tuh gitu. Jadi cepet banget marah-marah. Tercepetin lagi marah-marah gitu. Nggak tahu apa yang terjadi dan gimana cara mencahinnya kecuali dari Rio sendiri ya. Karena ini berulang terus-menerus gitu. Terus Alex, saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Tapi itu tadi seperti bukan Alex materinya. Baik dari ceritanya, storytellingnya sama penulisannya doesn't feel like you at all gitu. Karena ada dua level ya untuk nulis materi. The first one is you make the premise kan. Premise-nya itu bagus, datang dari sini kan. Ya. Bule di Bali, ATM helm dicuri. Itu datang dari Alex gitu. Lalu kita punya premis tadi takut sama imigrasi. That's the premise gitu. Yes. Cuman dari premis, the second step adalah jadiin itu sebuah joke. Tapi selama sebulan kita ngeliat perkembangannya dari minggu ke minggu, it's very good naik turun, progress. naik turun. Growth-nya oke. Hanya hari ini aja terasa totally different. Itu aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tahu pemersatu bangsa? Let's make love. Stand up gue nggak pakai sikap, oke? Sikap. Lagi nonton nih. Masnya bilang